Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene. Pada hari ini kita merenungkan Injil Lukas pasal 4 ayat 24 sampai dengan 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil ini membantu kita untuk merenungkan 3 hal penting bagi kehidupan Kristiani kita. Hal yang pertama, keteguhan dalam kebenaran. Salah satu poin penting adalah keteguhan Yesus dalam menyampaikan kebenaran firman Allah. Meskipun hal itu membuat beberapa orang marah, Yesus tidak berubah atau menarik kembali ucapannya meskipun menghadapi penolakan atau bahkan kekerasan. Bagi kita sebagai pengikut Kristus, hal ini mengajarkan pentingnya untuk teguh dalam kebenaran firman Allah dan untuk tidak tergoyahkan oleh tekanan atau penolakan dari dunia. Hal yang kedua, keterbukaan terhadap karya Roh Kudus. Ketika orang-orang di Nazaret menolak Yesus pergi dan meneruskan pelayanannya di tempat lain. Hal ini menunjukkan keterbukaan Yesus terhadap karya Roh Kudus yang bekerja di luar batas-batas kekristenan tradisional atau ekspektasi manusia. Bagi kita, hal ini menekankan pentingnya untuk tetap terbuka terhadap cara-cara di mana Roh Kudus dapat bekerja di dalam dan melalui kita, bahkan jika itu berarti keluar dari zona kenyamanan atau ekspektasi kita sendiri. Hal yang ketiga, kesadaran akan kehendak Allah yang lebih besar. Akhirnya, Injil ini mengingatkan kita akan pentingnya memiliki kesadaran akan kehendak Allah yang lebih besar daripada kehendak kita sendiri. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa Dia diutus oleh Allah untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang dari segala bangsa, bukan hanya orang-orang Israel. Hal ini menunjukkan bahwa rencana Allah melampaui batas-batas budaya, etnis, dan sosial manusia. Untuk hidup sebagai orang Kristen yang sejati, kita harus memiliki kesadaran yang sama akan kehendak Allah yang mencakup semua orang di seluruh dunia. Saudara-saudariku, dengan merenungkan Injil ini, kita diajak untuk meneguhkan kebenaran firman Allah dalam hidup kita. Tetap terbuka terhadap karya Roh Kudus yang bekerja
di luar batas-batas dan memiliki kesadaran yang lebih besar akan kehendak Allah yang mencakup semua orang. Semoga kita dapat mengambil teladan dari Yesus dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsipnya, bahkan dalam menghadapi tantangan atau penolakan dari dunia di sekitar kita. Tuhan memberkatimu.